Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah Pancasila. Ini adalah materi yang ketiga. Kali ini teman-teman mahasiswa FEB UIN Surakarta kita akan belajar tentang asas tunggal dan otoritas tafsir. Jadi pengalaman Pancasila di masa Orde Baru. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa mayoritas lahirnya di tahun 2000-an ya, sehingga masa Orde Baru ya bagi teman-teman hanya terdapat di dalam buku sejarah ya. Kalau di masa saya ya saya ikut mengalami seperti apa kira-kira Orde Baru itu gitu. Nah, kita akan belajar ya tentang bagaimana sih Pancasila itu di masa Orde Baru dulu itu. Ya, cukup banyak tentunya ya, sekitar 32 tahun ya Presiden Soeharto berkuasa ya, sehingga tidak mungkin hanya dalam waktu yang terbatas ini teman-teman akan mendapatkan informasi yang leluasa. Tapi paling tidak ya, saya akan meng-highlight beberapa peristiwa penting ya, yang layak untuk kita cermati dan menjadi penanda seperti apa pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru itu. Nah, ini ada dua kata kunci yang saya tuliskan di sini. Soal asas tunggal dan otoritas tafsir. Ya. Seperti apa kira-kira? Ya, sini saya memberi subjudul hari-hari pergolakan ya menuju asas tunggal. Kalau saya mencermati ya di dalam buku-buku dan referensi tentang Pancasila dan sejarah ya, salah satu fase yang penting adalah pada tahun 1966 ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saat itu melakukan menyelenggarakan sebuah seminar ya, yang pada intinya kemudian merekomendasikan Pancasila sebagai asas ideologi. Nah, kita tentu sedikit menarik ke belakang ya, ada peristiwa 65 ya, 60 sampai 65 ya, di mana saat itu pergolakan ideologi sangat kencang sekali ya. Antara Pancasila, pendukung Pancasila, komunisme, Islam dan sebagainya. Ya, ada pergolakan yang sangat-sangat sengit saat itu. Sehingga wajar ya. Ini kira-kira perlu satu asas yang menyatukan. Nah, ini merekomendasikan Pancasila sebagai asas ideologi. Ya, mungkin kelompok yang lain juga merekomendasikan asas yang berbeda. Ya. Nah, sebagai kelanjutannya, ya, pada tahun 75 ya, ada Undang-Undang Nomor 3 tentang Partai Politik dan Golongan ya, yang nantinya akan diperbarui, yang menyatakan bahwa pemerintah hanya mengakui 2 partai politik dan 1 golongan, serta Pancasila sebagai satu-satunya asas. Nah, kalau kita setback sedikit ya, pada pemilu sebelumnya tahun 71 ya, itu masih ada banyak partai politik yang terlibat di situ. Akhirnya pemerintah memaksa ya, sekitar tahun 73-74 ya, partai-partai itu untuk kemudian menggabungkan diri. Ya, istilahnya adalah melakukan fusi ya. Jadi ada beberapa partai politik yang kemudian tergabung di dalam Partai Persatuan Pembangunan ya. Ada sementara partai politik yang kemudian bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia. Dan ada satu yang disebut golongan, yaitu golongan karya. Nah, selain itu ya, ada yang perlu kita cermati adalah pidato kenegaraan presiden ya. Ya, sebagai presiden, beliau punya hak untuk melakukan pidato kenegaraan setiap tahun ya. Pada tanggal 16 Agustus tahun 82 itu menyatakan bahwa asas tunggal mendapat legitimasi. Artinya apa? Artinya semakin menggelindinglah wacana Pancasila sebagai asas tunggal. Ya. Dan di awal tahun 80-an ya, kalau kita mencermati pemerintah saat itu ya, pemerintah Orde Baru saat itu sangat gencar sekali untuk mendorong ya organisasi kemasyarakatan untuk memilih ya, Anda memilih Pancasila ya, yang artinya mengakomodasi atau menjadi oposisi, yang artinya berlawanan dengan sikap pemerintah ya. Ya, ini masih kemudian disosialisasikan ya, digaungkan ya. Ya. Dan pidato Presiden Soeharto semakin keras ya. Nah, nanti kita juga akan bisa mencermati ada satu fase ya, yang mungkin sangat terkenal yaitu Tanjung Priok gitu ya. Sebelumnya nanti ada peristiwa Talang Sari di Lampung ya. Macam-macam itu ya. Yang pada intinya ada satu rasa yang belum bisa menerima ya, bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam berorganisasi ya. Tetapi nanti kita akan melihat ya, bahwa pada saatnya ya, dengan tangan besinya ya, Presiden Soeharto memaksa ya, semuanya untuk kemudian tunduk ya, pada satu ideologi Pancasila ya, sebagai asas tunggal. Ini proses yang panjang yang kemudian apa? Kemudian
menjadi sebuah undang-undang. Dan saat itu ada satu kata yang orang akan ngeri kalau sudah mendapatkan cap itu adalah subversi ya. Jadi kalau orang sudah tidak mengakui Pancasila, maka dia akan dianggap sebagai subversif. Yang artinya apa? Artinya melawan negara. Ya, melawan negara saat itu berarti melawan pemerintah Soeharto. Ya. Apa dampaknya atau mengapa? Ada apa sih dengan asas tunggal itu? Ya, nah, sebagai mahasiswa ekonomi, ya, ini Anda harus membuka mata belajar ya pada peristiwa sejarah. Ya. Kalau tesis atau keyakinan dari pemerintah Soeharto, ya, jalan untuk kemudian menstabilkan situasi ekonomi itu ya harus ditempuh dengan apa? Menstabilkan politik. Menstabilkan politik itu bisa ditempuh dengan melakukan penyeragaman ideologi. Nah, penyeragaman ideologi apa ya? Asas tunggal Pancasila. Nah, ini kalau kita runut ke belakang, kalau kita membaca dari depan, ya asas tunggal Pancasila ini adalah sarana untuk kemudian melakukan penyeragaman ideologi. Ya, hal ini berdampak pada apa? Politik yang stabil. Politik yang stabil itu artinya ya semua adem ayem ya, semua menerima apa yang kebijakan dari pemerintah, ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah semua menerima secara politik ya. Sehingga apa? Sehingga ekonomi akan stabil. Ya, itu adalah keyakinan dari pemerintah Soeharto. Ya. Tetapi ya bagi para aktivis Muslim ya, adanya kebijakan asas tunggal itu dianggap sebagai halaman terakhir dari aktivisme politik Islam saat itu. Ya, sehingga apa? Sehingga ya sudah ketika semua sudah menerima sudah selesai sebetulnya. Ya, jadi aktivisme ya, Islam politik ya itu sudah selesai begitu ada kebijakan asas tunggal. Karena apa? Karena pemerintah Orde Baru melarang keras ideologi selain Pancasila. Ya. Mengapa kemudian perlu ada asas tunggal? Ini adalah kata kuncinya. Ya. Bagi Soeharto ya, politik no, ekonomi yes. Maksudnya apa? Soal politik itu adalah urusanku ya. Ibaratnya sudah meminimalisir ya kepentingan politik. Ya. Pemilu itu dianggap sebagai pergantian legislatif ya. Tetapi bukan pergantian presiden gitu. Itu di zaman Orde Baru. Jadi pemilu dari tahun 70-an sampai tahun 98 ya, itu hanya untuk mengganti wakil rakyat ya. Tetapi presidennya tetap ya. Karena apa? Undang-undangnya mengatakan bahwa presiden ya dipilih selama 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Nah, kalau sekarang sudah berbeda, maksimal hanya 2 kali. Tetapi saat itu tidak ya. Itu bisa dipilih terus setelah 5 tahun dipilih kembali dan seterusnya. Ini adalah apa? Keinginan untuk melakukan stabilitas politik. Lalu bagaimana stabilitas politik ini dilakukan? Nah, nanti kita akan melihat. Nanti ada yang disebut dengan P4 ya. Jadi penataran, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Tetapi ini mekanisme adalah indoktrinasi. Jadi indoktrinasi Pancasila ke semua lapisan. Untuk apa? Agar semua patuh terhadap negara atau pemerintah pada saat itu. Ya, tidak ada orang yang berani menentang atau bersuara kritis. Ya. Ya. Kalau di daerah Solo Raya ini mungkin salah satunya yang terkenal adalah soal waduk Gedung Ombo. Gitu ya. Ada penggusuran desa-desa mau dipakai untuk waduk, ya sudah akhirnya harus merelakan ya pergi. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah semua pengetahuan tentang Pancasila saat itu hanya datang dari pemerintah. Yang kedua adalah tidak ada informasi pengayaan tentang Pancasila di luar kegiatan penataran P4. Ya. Nah, kalau teman-teman mahasiswa sekarang mungkin tidak pernah mengikuti penataran P4 ya. Kalau saya dulu ketika mulai masuk di madrasah sanawiyah ya selevel SMP ya, kemudian aliyah itu wajib untuk mengikuti penataran P4. Ya, yang saya ingat saat itu begitu masuk jamnya ya, kita harus duduk sedangkan tidak boleh ngantuk ya. Tekuk sedikit nggak boleh. Harus apa? Harus mendengarkan ya. Hanya ada mendengarkan dan mencatat ya. Tidak ada kata mengantuk itu ya. Begitu mengantuk nanti bisa dipanggil ya, kena sanksi, kena hukuman ya. Itu yang terjadi itu ya. Ya saat itu situasinya ya penataran itu seperti khutbah ya. Jadi tidak ada kemudian diskusi. Yang ada adalah penyampaian secara mono, secara tunggal oleh penatar itu ya. Nah, ini kita lihat ya ada beberapa kelompok yang kemudian menerima dan ada yang menolak tentang asas tunggal ya. Yang menerima misalnya ada Muhammadiyah, NU ya, dan sebagainya ada yang menerima, tapi juga ada yang menolak. Yang menolak bagaimana ya? Dibubarkan ya.
Kalau organisasi seperti Pelajar Islam Indonesia dibubarkan ya. Kalau tokoh-tokoh saat itu ya semacam Dilanur Ahmad Fatwa yang kemudian membentuk petisi 50 dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai oposisi, oposan ya. Dianggap orang yang kemudian berbeda dengan suara dari pemerintah saat itu. Nah, kita akan masuk ke bagaimana tafsir tunggal itu berlangsung. Bagaimana sih negara itu melakukan penafsiran tunggal terhadap Pancasila. Ya kalau sekarang kita misalnya mencari pengetahuan itu kan bisa beragam ya. Kita bisa bertanya ke teman ya, bisa kemudian lewat mesin pencari ya, search engine itu tersedia banyak sekarang ya. Kita bisa mengetik Pancasila, misalnya apakah Pancasila itu, siapa perumus Pancasila, kita bisa mengetik. Tapi saat itu ya, dengan situasi teknologi dan media yang tidak seperti sekarang ini, ya, bagaimana tafsir tunggal itu berlangsung ya? Ya caranya dengan melakukan P4 tadi. Bagaimana cerita awalnya? Nah, pada tahun 70-an dulu ada namanya civic ya, atau kewarganegaraan. Ya, itu adalah cara Soekarno ya untuk menyebarkan ideologi pemerintahannya. Nah, begitu Orde Baru masuk, ya, akhirnya apa? Akhirnya dihapus ya. Kurikulum berubah ya. Kurikulum berubah. Ini menjadi apa? Ya, di tingkat sekolah ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ya. Terus kemudian sampai tahun 78 ada susunan panduan pembudayaan ideologi Pancasila ya. Pada tahun berikutnya ya 79 pemerintah kemudian membentuk yang disebut dengan BP7, Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ya. Badan yang nantinya salah satunya mengurusi soal P4 ya, ini penyelenggara dari P4. Siapa yang harus mengikuti? Anak sekolah ya, hingga pegawai negeri. Dulu ketika mau menjadi pegawai negeri ya fasenya panjang ya. KTP itu ada penandanya ya. Jadi kalau keluarga si A ya, ada yang terlibat PKI ya itu ada tandanya ya. Tapi sekarang sudah berbeda ya. Dan P4 ini menjadi kampanye ideologi ya. Bahkan ada yang mengatakan kampanye ideologi terbesar ya, salah satu di dunia yang terbesar ya, itu adalah P4 ya. Karena apa? Melibatkan puluhan juta warga Indonesia. Ya Anda bayangkan dari tahun 80-an ya, sampai menjelang 98 ya, itu sudah puluhan tahun ya, lebih dari 15 tahun ya. Dan setiap tahun itu berlangsung ya, setiap tahun ajaran itu di sekolah-sekolah wajib ada penataran P4 dulu gitu. Sampai kemudian tahun 89 ya ada perubahan PMP menjadi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan ya. Apa implikasinya ya? Nah, kita mencermati, kita coba mendiskusikan ya. Mahasiswa, teman-teman tentu punya jawaban yang berbeda ya. Tapi paling tidak ya ada 3 hal yang saya lihat ya. Implikasinya apa? Dampaknya apa kalau sudah situasinya seperti itu ya. Model sosialisasi ideologi ini ya, dengan cara P4 itu bermasalah karena apa? Karena pelaksanaan yang sangat formal ya. Tadi saya cerita orang itu harus duduk ya, tangan di atas ya. Kemudian hanya boleh mencatat ya, tidak boleh pergi wirawiri ya, tidak boleh kemudian ada pandangan yang lain ya. Dan itu sangat doktriner ya. Doktriner karena apa? Karena hanya penatar lah ya yang bisa berbicara. Ya, penatar itu ya sebelumnya sudah mengikuti penataran ya, sama situasinya. Sehingga dari pusat sampai ke daerah ya, itu situasinya sama. Ya. Jadi penataran itu ya hanya ada satu orang yang kemudian berbicara, yang lain hanya mendengarkan ya. Ya. Dulu ada yang sampai 100 jam, kemudian sampai berkurang setelah dievaluasi ya. Yang berikutnya siswa ya, sejak kecil ya. Jadi sejak saya membayangkan sejak masuk di level sanawi ya, ketika umur 10-an tahun itu adalah mulai kita mencari-cari, mulai kita bertanya-tanya. Tetapi saat itu tidak boleh ada situasi yang kita mempertanyakan secara kritis gitu ya. Jadi apa? Sudah ditanamkan ya, satu situasi yang dimana Anda itu harus sudah patuh ya, tidak boleh kritis terhadap negara. Ya. Jadi lebih mengenalkan kewajiban warga daripada hak. Kamu wajib ini, wajib. Tapi haknya apa? Ya, itu tidak ada. Dan selama bertahun-tahun pengetahuan publik didominasi oleh wacana dari pemerintah. Ya. Kita nanti mungkin teman-teman bisa mencari informasi bahwa saat Orde Baru ya, itu ada banyak buku yang dilarang beredar. Ya. Ada banyak buku yang kemudian dirazia oleh pemerintah. Ya. Yang kemudian dilarang beredar. Karena apa? Karena kebenaran itu hanya versi pemerintah saat itu. Demikian di materi yang ketiga ini, ya, belajar Pancasila, mempersatukan warga,
memperkokoh negara. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.